Halo guys, balik lagi bareng gue Erik di program Shoepedia dari Shoe Workshop. Seperti biasa, pada program ini kita bakalan ngebahas dan belajar bareng-bareng seputar teknis reparasi sepatu yang tentunya ada di Shoe Workshop ya. Kita semua kan tahu kalau reparasi ini banyak banget jenisnya, mulai dari reparasi sole, terus reparasi upper, terus ada reparasi lem jahit, sampai custom sepatu gitu, dimana setiap jenis jasanya ini bisa luas banget cakupannya. Tergantung jenis kerusakan dan juga jenis sepatunya. Misalnya dari ganti sole gitu. Beda sepatu, beda juga jenis sole yang ditawarin, yang tentu aja teknis reparasinya berbeda juga gitu. Makanya pembahasan teknis reparasi ini menurut gue bakalan luas banget dan mungkin dan mudah-mudahan gitu ya bisa bermanfaat buat teman-teman semua di luar sana yang berniat gitu buat reparasi sepatunya sendiri di rumah. Next. Nah, setelah di beberapa video sebelumnya kita sempat membahas tentang reparasi midsole dari sepatu New Balance dan juga sepatu safety outdoor. By the way, buat kalian yang belum nonton bisa langsung klik linknya di sini ya, nanti gua taruh. Kali ini kita akan ngebahas tentang teknis reparasi salah satu jenis sepatu yang cukup sering masuk ke Shoe Workshop, yaitu sepatu Converse, Vans, atau sepatu vulcanize yang lain lah ya, mau itu brand lokal ataupun brand luar negeri. Karena ada beberapa kasus di mana beberapa jasa reparasi konvensional kayak tukang sole pinggir jalan atau yang lain gitu ya, menyamaratakan cara perbaikan sepatu vulcanize dan non vulcanize ini gitu. Apalagi yang sampai dijahit ke samping-samping gitu, sampai tampilannya rusak gitu, jelek banget dilihat. It's a big no. Nggak semua sepatu bisa dikasih treatment jahitan yang sama. Lanjut, kita mulai dari pengertian sole vulcanize-nya ini sendiri. Jadi sole vulcanize ini adalah jenis sole yang mungkin kalian sering lihat di sepatu Converse atau Vans kayak gini, dimana bagian midsole sepatunya ini diganti sama lapisan yang bernama foxing yang ngelilingin sepatunya kayak gini. Nah, salah satu yang unik dari proses vulcanize sepatu ini adalah dimana karet foxing dan sepatunya ini dipasangin terus dipanasin sekaligus. Jadi lem yang nempel ini bikin konstruksi sepatunya kuat banget gitu. Bahkan sepatunya bisa awet sampai bertahun-tahun gitu. Kalian juga pasti ngerasain sendiri lah kalau misalnya beli sepatu Converse atau Vans yang original, sepatunya bisa tahan sampai 3 tahun, 5 tahun, bahkan lebih gitu kan. Ya semua itu karena kualitas dari proses vulkanisir brand sepatu itu gitu yang udah nggak perlu dipertanyakan lagi. Adapun kerusakan yang paling sering dialami sama sepatu vulcanize ini adalah bagian flexing atau samping depan dari sepatu vulcanize-nya, yang bagian sini. Ini karena bagian ini tuh adalah salah satu bagian yang paling sering ditekuk. Jadi bikin karet foxingnya makin ketarik terus pasti sobek. Biasanya brand-brand besar kayak Converse, Vans yang pakai sole vulcanize ini udah puluhan tahun ini udah melakukan yang namanya research dan development gitu tentang hal ini. Makanya mereka biasanya memutuskan untuk bikin foxing double layer di sepatunya. Terutama untuk sepatu-sepatu yang butuh tampilan midsole tebal. Dimana layer pertama itu ditempelin di uppernya, terus layer keduanya ditempelin di outsole-nya gitu ya. Tujuannya supaya sepatu tetap bisa nekuk di area flexing dengan enak dipakai jalan gitu. Terus kenapa nggak dibikin single layer dengan foxing yang lebih tebal aja gitu? Sebenarnya bisa, tapi berdasarkan pengalaman kita gitu kan, sebagai tukang reparasi sepatu. Biasanya sepatu vulcanize yang kayak gini, yang single layer dan tebal ini bakalan kaku banget. Dan sekalinya copot, ya udah copot aja gitu. Kebanyakan sih kita temuin di beberapa brand sepatu lokal yang ya masih berkembang gitu lah. Yang kedua adalah bagian lapisan foxing ini dan outsole dari sepatu vulcanize ini biasanya atau rata-rata gitu ya terbuat dari material karet campuran atau TPR ya, thermoplastic rubber. Nah, salah satu kelemahan dan karakter dari bahan ini adalah ketika kamu jarang memakai sepatunya, maka elastisitas dari bahan ini bakalan nggak terlatih gitu lah ya. Hasil lama-kelamaan bahan karet ini bakalan keras, terus akhirnya pecah lah. Ya kayak gini. So, pastiin kalau kalian punya sepatu jenis vulcanize gini, jangan terlalu sering atau jangan terlalu lama dianggurin kalau nggak mau sepatu kamu cepat rusak.
Tapi apakah material Foxing ini bisa diganti sama bahan yang full karet gitu, biar elastis terus selamanya? Nah, bisa aja, tapi sepatunya bakalan jadi berat banget dan harga produksinya pun bakalan jauh lebih mahal. Yang bikin beberapa brand mungkin bakalan mikir 2 kali buat ganti pakai sole full rubber. Bahkan sole sekelas Vibram pun masih lebih memilih buat pakai material karet campuran di sole sepatu mereka. Apalagi kan kalau sole atau sepatu gitu selalu aja yang diunggulinnya tuh tentang ringan dan kuat gitu. Apalagi sepatu olahraga lah. Terus solusinya gimana? Ya ganti sole. Kecuali kalau kamu tetap nyaman sama sepatu kamu yang rusak ini gitu. Karena emang ada beberapa orang yang di luar sana yang merasa dan nganggap gitu semakin rusak sepatu itu semakin keren, terutama untuk para user-user sepatu Converse ya, kalian juga pasti tahu sendiri. Kenapa harus ganti sole? Yang pertama karena kamu nggak akan pernah bisa ngakalin sepatu vulcanize yang udah rusak ini. Terutama di dua bagian tadi ya. Contohnya bagian flexingnya kamu lem ulang pakai lem besi atau sejenis lem ibon gitu ya. Ya percuma aja. Bahkan kalau dimasukin lagi ke mesin vulkanisir pun yang ada karetnya bakalan keras atau ngeleleh gitu. Karena udah melalui proses vulkanisir yang pertama. Apalagi kalau udah dijahit keliling sendiri. Perlu dicatat ya, kalau sepatu vulkanis ini nggak boleh dijahit. Karena malah bisa bikin Foxingnya cepat rusak, sobek, atau pecah. Tapi tenang aja, buat kamu yang punya sepatu sejenis dan udah rusak gitu, kamu bisa reparasi sepatu vulcanize kamu di shoe workshop. Terutama untuk sepatu Converse dan Vans ya. Karena kita juga menyediakan sole vulcanize yang proper kayak gini. Oh ya, untuk Vans kita ada beberapa warna, mulai dari warna putih, terus ada gum dan juga putih stripe hitam. Tapi untuk Converse kita baru ada satu warna putih ini aja. Dimana kita juga masih coba mengembangkan buat produksi sole Converse yang lain ya, kayak Jack Purcell atau mungkin sole Converse 70s dan lain-lain. Tapi selain pakai sole Foxing yang identik kayak gini, kamu juga bisa milih buat custom sole sepatu vulcanize kamu pakai sole lain. Contoh pertama misalnya, ini ada rekonstruksi jadi sepatu sole gini, pakai sole boots. Ada beberapa sole boots atau sepatu kulit yang cocok banget buat dipasangin ke sepatu vulcanize kamu gitu ya. Contohnya kayak sole Vibram, atau kalau kamu pengen yang lebih murah bisa pakai sole kulit dan juga sole potong ini, Life and Passion dari Shoe Workshop yang kita produksi sendiri. Tapi perlu diingat untuk sole boots ini kalian juga bakal dikenakan jasa lapis kulit pada bagian keliling sepatunya. Kayak gini, buat nutupin sisa lem dari Foxing karet sepatu sebelumnya. Nggak terkecuali di bagian atasnya, yang bagian sini. Khususnya sepatu Converse ya. Ya kenapa harus kulit gitu kan? Kenapa nggak karet lagi aja? Ya karena bakalan dijahit lagi. Seperti yang udah gue jelasin di awal tadi, dimana karet yang dijahit bakalan lebih rawan rusak. Dan juga biayanya pun bakalan lebih mahal. Opsi lain buat reparasi sepatu vulcanize ini adalah kapsul gitu ya, buat yang biar lebih simple aja. Dan ini adalah salah satu contoh reparasi sepatunya. Dimana owner dari sepatu ini punya sepatu Converse Velcro yang bagian Foxingnya udah pecah. Dan memutuskan buat ganti pakai kapsul yang sekilas mirip sole vulcanize, kayak gini. Nah, nggak lupa dia juga request buat nambahin gold welt ala sepatu Doc Mart yang bikin sepatunya makin kece. Ya, kelihatannya ini ya, yang emas. Intinya, sepatu vulcanize ini bisa kamu kreasiin ke berbagai jenis sepatu dengan berbagai jenis sole yang ada di Shoe Workshop. Supaya sepatunya makin eye-catching dan outstanding, alias beda dari yang lain lah gitu. Ya emang nggak bosen kan sama tampilan sepatu yang gitu-gitu aja. Untuk harganya sendiri, buat sole vulcanize ini mulai dari 275.000. Tergantung jasa mana yang kamu pilih, tapi kita bisa jamin semua harga yang kamu bayarin untuk reparasi sepatu kamu di Shoe Workshop itu udah paling worth it. Pakai banget. Nah, buat kalian yang minat buat reparasi atau misalnya cuman sekedar tanya-tanya, boleh klik link di deskripsi buat konsultasi. Ya, segitu aja pembahasan teknis reparasi di Shoepedia kali ini. Jangan lupa subscribe channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari kita. Like dan share video ini jika bermanfaat. Gue Erik pamit undur diri, sampai ketemu di program Shoepedia selanjutnya. Adios.